Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini yang terhormat kepada Bapak Fatahila selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proposal kami dengan judul pengembangan media peta keragaman budaya di Indonesia berbasis model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya dengan saya sendiri Willy Ramadhani NPM 158, Sri Suci Kawandari NPM 167, Halifatunisa NPM 180, Alfi Hadiah NPM 200, Arifah Ariskia NPM 218. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, bahasa, suku, bangsa, dan tradisi. Dengan lebih dari 1340 suku dan 700 bahasa daerah, sehingga penting diperkenalkan sejak sekolah dasar untuk menumbuhkan nasionalisme dan sikap toleransi. Dalam kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila kelas 4 menurut siswa memahami dan menghargai keberagaman budaya, namun pembelajaran di lapangan masih didominasi metode ceramah tanpa media yang menarik, sehingga materi sulit dipahami. Dan hasil belajar siswa masih rendah di bawah KKM. Berbagai penelitian juga menunjuk bahwa pemahaman siswa terhadap materi keberagaman budaya masih rendah sebelum diterapkan pembelajaran inovatif. Nasution dan kawan-kawan 2026, Handoko dan kawan-kawan 2018. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa pengembangan media pembelajaran yang inovatif, salah satunya media peta keberagaman budaya yang mampu menyediakan informasi secara visual dan konkret, serta dipadukan dengan model problem based learning yang mendorong siswa berpikir kritis dan aktif dalam memecahkan masalah. Kombinasi media peta dan PBL diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan meningkatkan pemahaman siswa. Meningkatkan penelitian yang secara khusus meningkatkan keduanya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 SD masih terbatas, sehingga peneliti ini bertujuan mengembangkan media peta keberagaman budaya berbasis PBL yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media peta beragam budaya di Indonesia berbasis model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana tingkat kevalitan media peta keberagaman budaya di Indonesia berbasis model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana tingkatan kepraktisan media peta keberagaman budaya di Indonesia berbasis model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Yang keempat, bagaimana keaktifan media peta keberagaman budaya di Indonesia berbasis model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses pembelajaran media peta keberagaman budaya di Indonesia berbasis model
problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui tingkat kevalitan media peta keberagaman budaya di Indonesia berbasis model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepraktisan media peta keberagaman budaya di Indonesia berbasis model problem based learning untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Yang keempat, mengetahui tingkatan keaktifan media peta keberagaman budaya di Indonesia berbasis model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian, manfaat teoritis. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi pembelajaran, khususnya mengenai pengembangan media visual peta berbasis model PBL pada pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Nah, manfaat penelitian ini bermanfaat bagi siswa agar pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami bagi guru. Untuk bagi guru, media ini bisa menjadi alternatif pembelajaran inovatif bagi sekolah, dapat menambah media pembelajaran yang digunakan secara berkelanjutan. Dan bagi peneliti itu, penelitian ini bisa menjadi referensi pengembangan media berikutnya. Selanjutnya itu spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dikembangkan berupa media peta keberagaman budaya Indonesia berbasis PBL. Peta dilengkapan informasi budaya tiap provinsi seperti pakaian adat, rumah adat, tarian, makanan khas, dan senjata tradisional. Media juga disertai LKPD berbasis PBL dan paduan penggunaan. Yang selanjutnya itu asumsi dan keterbatasan pengembangan. Pada slide asumsi dan keterbatasan pengembangan, penelitian ini memiliki asumsi bahwa guru dan siswa kelas 4 SD sudah memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan media peta serta memahami simbol-simbol yang terdapat pada media. Selain itu, sekolah tempat penelitian juga diasumsikan memiliki fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan pengembangan. Sedangkan keterbatasan pengembangan dalam penelitian ini yaitu media hanya dikembangkan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 dengan materi keberagaman budaya Indonesia. Serta uji coba penelitian dilakukan secara terbatas pada satu sekolah dasar. Selanjutnya, definisi operasional. Media peta keberagaman budaya adalah media visual berupa peta Indonesia yang memuat informasi budaya setiap daerah. Model PBL merupakan pembelajaran berbasis masalah untuk melatih berpikir kritis siswa, sedangkan pemahaman siswa adalah kemampuan siswa menjelaskan dan memahami keberagaman budaya Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Pada poin pertama itu ada pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu adalah segala bentuk perantara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa agar proses belajar itu lebih efektif. Nah, penggunaan media yang tepat itu dapat membantu siswa dalam memahami materi, memperjelas informasi, dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Nah, yang kedua itu ada media peta sebagai media pembelajaran. Nah, peta merupakan media visual yang digunakan untuk menyajikan informasi geografis dalam bentuk 2 dimensi, seperti dengan simbol, warna, dan juga skala. Dalam pembelajaran, peta itu tidak hanya menunjukkan lokasi, tetapi juga dapat menyampaikan informasi tematik sebagai keberagaman budaya, flora, fauna, dan juga sumber daya alam. Nah, pengembangan peta interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman siswa, terutama dengan pemanfaatan teknologi seperti AR. Media peta keberagaman budaya juga dapat membantu siswa memahami berbagai aspek budaya Indonesia seperti pakaian adat, rumah adat, tarian, makanan khas, dan juga senjata tradisional secara lebih konkret dan menarik. Selanjutnya, pengertian model problem based learning atau PBL. Problem based learning memiliki berbagai keunggulan dalam pembelajaran. Di antaranya dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar, serta keaktifan siswa. Nah,
problem based learning juga efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau HOTS, kerjasama, dan juga komunikasi antar peserta didik. Nah, selain itu, model ini juga mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, pada sintaks model problem based learning, itu yang pertama ada orientasi masalah, di mana guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa menghadapi masalah. Yang kedua, ada organisasi belajar, di mana siswa dibagi kelompok dan juga untuk memahami tugas. Yang ketiga, ada penyelidikan siswa, di mana di sini siswa mencari informasi dan juga solusi, bisa dengan mandiri atau berkelompok. Yang selanjutnya itu ada penyajian hasil. Nah, di sini siswa mulai menyusun dan mempresentasikan hasil karya mereka. Yang terakhir itu ada evaluasi, di mana dalam evaluasi itu terdapat refleksi dan juga penilaian proses pemecahan masalah di akhir. Baik, untuk selanjutnya itu ada kelebihan model problem based learning. Yang pertama itu ada mendorong siswa untuk aktif dan mandiri dalam belajar. Yang kedua ada melatih kemampuan kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan ketertarikan belajar. Yang keempat ada mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi. Dan yang terakhir itu ada membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya problem based learning dalam pembelajaran keberagaman budaya. Nah, model PBL ini itu sangat relevan digunakan dalam pembelajaran keberagaman budaya Indonesia karena menghadirkan masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa melalui masalah seperti menghargai perbedaan budaya, melestarikan budaya lokal, dan juga mengenal budaya daerah. Nah, di sini siswa didorong secara aktif untuk mencari informasi dengan berdiskusi, setelah itu menentukan solusi dan juga menemukan solusi. Nah, penerapan PBL ini juga terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta keaktifan dalam pembelajaran khususnya dalam diskusi kelompok. Itu menurut Nasution dan kawan-kawan pada 2026. Yang selanjutnya adanya pemahaman siswa. Pemahaman comprehension merupakan aspek kognitif tingkat kedua dalam taksonomi Bloom setelah pengetahuan, yang dalam revisi Anderson dan Cradwell tahun 2001 diartikan sebagai kemampuan mengkonstruksikan makna dari informasi baik lisan, tulisan maupun grafis. Seseorang dikatakan memahami apabila mampu menafsirkan, mengklasifikasikan, dan merangkum, menyimpulkan, dan menjelaskan informasi dari berbagai sumber. Menurut Susanto tahun 2016, pemahaman adalah kemampuan menjelaskan suatu hal dengan kata-kata sendiri, bukan sekedar menghafal. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila juga pemahaman siswa itu ditunjukkan melalui kemampuan menjelaskan, membedakan, mengidentifikasi, dan mencontohkan keberagaman budaya Indonesia. Yang selanjutnya terdapat indikator pemahaman siswa, di mana yang pertama itu terdapat menafsirkan, menjelaskan kembali pengertian keberagaman budaya dengan kata-kata sendiri. Yang kedua itu mengklasifikasikan, yaitu mengelompokkan budaya daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian, makanan khas berdasarkan asalnya. Yang ketiga membandingkan, di mana dia menemukan persamaan dan perbedaan budaya antar daerah. Lalu yang terakhir yaitu menjelaskan, memberikan contoh sikap menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima menyimpulkan, menarik kesimpulan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Yang selanjutnya, pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila. Pada kelas 4 SD, materi keberagaman budaya dalam elemen Bhinneka Tunggal Ika itu membantu siswa untuk mengenal dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa sehingga menumbuhkan sikap toleransi dan persatuan sejak dini. Yang selanjutnya, penelitian pengembangan dengan model AGG. Penelitian ini menggunakan metode research and development
atau R&D dengan model ID yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model ini dipilih karena sistematis, terstruktur, dan mudah digunakan dalam mengembangkan produk serta telah terbukti menghasilkan media pembelajaran yang valid dan layak digunakan di sekolah dasar. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, Nasution dan kawan-kawan tahun 2026 melakukan penelitian penerapan LKPD berbasis problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila materi keberagaman budaya Indonesia kelas 5 UPT SPV SD Negeri 106815 Marindal. Satu yang dipublikasikan dalam Peshum Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dari rata-rata 72 pada pratindakan menjadi 85 pada siklus 2, serta peningkatan keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada jenis produk yang dikembangkan, di mana penelitian ini mengembangkan media peta visual, bukan LKPD. Yang kedua itu Melati dan Nugroho tahun 2025. Dalam penelitian upaya meningkatkan motivasi belajar menggunakan model problem based learning atau PBL berbantuan media pauton mata pelajaran IPAS, keragaman budaya, dan kearifan lokal pada siswa kelas 4A SD Negeri 1 Kedung Luwuluh yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia JPPI membuktikan bahwa model PBL berbantuan media digital mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dari 68,30% menjadi 77,34%. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media peta keberagaman budaya di Indonesia berbasis model Problem Based Learning atau PBL. Untuk meningkatkan pemahaman siswa pada masa pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 sekolah dasar, model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model EDI yang dikembangkan oleh Trisiana DKK 2016. Model EDI dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis, terstruktur, dan mudah diterapkan dalam pengembangan produk pembelajaran. Model ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu yang pertama ada analisis, kemudian ada desain, develop, implementasi, dan evaluasi. Prosedur pengembangan, yang pertama tahap analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis karakteristik siswa, analisis materi. Yang bertahap analisis, yang pertama menyusun tujuan pembelajaran, merancang konsep media peta, merancang LKPD berbasis PBL, merancang instrumen evaluasi soal, merancang instrumen validasi, merancang panduan penggunaan media. Tahap pengembangan, pembuatan media peta keberagaman budaya Indonesia dalam bentuk cetak besar dengan menggunakan aplikasi desain grafis. Pembuatan ikon dan simbol budaya yang representatif untuk setiap provinsi. Penyusunan LKPD berbasis PBL yang memuat masalah-masalah kontekstual tentang keberagaman budaya. Penyusunan buku panduan penggunaan media peta untuk guru, validasi produk oleh ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran kelayakan untuk menilai kelayakan produk. Revisi produk berdasarkan masukan dan saran dari para validator. Kemudian tahap implementasi atau implementation, uji coba terbatas. Produk diuji pada 6-8 siswa kelas 4 SD untuk memperoleh umpan balik awal terkait keterbacaan dan kemudahan penggunaan. Uji coba lapangan produk diuji pada 1 kelas 4 SD 25-30 siswa untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan media dalam pembelajaran. Tahap evaluasi atau evaluation. Pada tahap evaluasi, peneliti menilai proses pengembangan dan produk yang dihasilkan melalui evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman siswa melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD, uji coba terbatas dilakukan pada 8 siswa dengan kemampuan akademik berbeda, sedangkan uji coba lapangan melibatkan seluruh siswa kelas 4 sebanyak 20-30 orang. Validator penelitian terdiri dari ahli materi,
ahli media, dan ahli pembelajaran. Penelitian dilaksanakan di SD negeri yang telah menerapkan kurikulum merdeka dan bersedia menjadi lokasi penelitian. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan. Yang pertama ada wawancara, kemudian observasi, kuesioner atau angket, kemudian juga yang terakhir ada tes. Instrumen pengumpulan data, lembar validasi ahli materi, menilai kesesuaian materi, keakuratan informasi, kelengkapan dan keterkaitan dengan PBL. Lembar validasi ahli media, menilai desain media, keterbacaan, warna, tata letak, dan daya tarik. Kemudian ada lembar validasi ahli pembelajaran, menilai kesesuaian media dengan PBL dan karakteristik siswa. Angket kepraktisan guru, menilai kemudahan, ketepatan penggunaan, dan manfaat media. Angket kepraktisan siswa, menilai keterbacaan, kemudahan dipahami, dan daya tarik media. Soal tes pemahaman, soal pilihan ganda, dan uraian untuk mengukur pemahaman siswa tentang keberagaman budaya Indonesia. Teknik analisis data kevalidan, rumus rata-rata skor X sama dengan sigma skor atau sigma X per N. Keterangan X itu adalah rata-rata skor, kemudian sigma X adalah jumlah seluruh skor, dan N adalah jumlah butiran penilaian. Kriteria kevalidan yang digunakan mengacu pada skala Likert dengan rentang 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 produk dinyatakan valid apabila memperoleh skor rata-rata minimal 3,0 dari skala 4 atau 3,75 dari skala 5. Atau berada pada kategori valid dan sangat valid. Kemudian di sini ada tabel 3.1 kriteria kevalidan. Yang pertama ada interval score yaitu 3,25 sampai 4. Itu kategori sangat valid. Kemudian interval score 2,50 sampai 3,24 itu dikatakan dengan kategori valid. Kemudian interval score yang 1,75 sampai 2,9 itu dikatakan dengan kategori kurang valid. Kemudian interval skor 1 sampai 1,74 itu dinyatakan dengan kategori tidak valid. Teknik analisis data. Analisis data kepraktisan dengan presentasi jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali 100%. Tabel kriteria kepraktisan dengan presentase dan kategori. 86 sampai 100 itu dikategorikan sebagai sangat praktis, 70 sampai 85 dengan kategori praktis, 55 sampai 69 kategori cukup praktis, kurang dari 55 dikategorikan tidak praktis. Teknik analisis data keefektifan. Teknik analisis data keefektifan N dikurang gain, skor protes, dikurang skor pretest per skor maksimal, dikurang skor pretest. Kriteria N gain, tinggi, G itu lebih besar dari 0,7, sedang itu 0,3, G 0,7, dan rendah G lebih kecil dari 0,3. Produk dinyatakan efektif apabila rata-rata N-gain berada pada kategori sedang atau tinggi. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.